Oke, selamat bertemu lagi teman-teman. Nah, masih bersama saya ya. Jadi kali ini kita keluar dari suatu nama produk. Nah, jadi kali ini kita akan mereview sebuah, mungkin teman-teman pasti penasaran ya, ini apa sih? Warnanya merah, warna dari kardus, kemudian dari mereknya juga. Ini masih asing kayaknya ya. Karena ini merupakan ya barang yang wah good banget. Ini tuh sebuah mesin las yang bermerek dari keluaran Daiden. Ini dari tulisannya seperti itu, Jepang. Nah, mesin las ini merupakan mesin las yang canggih. Ini merupakan mesin las yang MIG. Nah, biasanya kan las MIG itu kalau kita ketahui ya biasa dipakai di industri-industri gede yang bagian fabrication, dimana las MIG ini yang tidak pakai ribet. Kenapa? Kalau dibandingkan las listrik biasa yang masih menggunakan elektroda itu ya, ini tuh sudah tidak perlu lagi diketok-ketok kemudian dibersihkan keraknya. Nah, jadi las MIG ini tuh sekali tembak langsung jadi. Wah, sekali tembak langsung jadi, tembak dan jadian. Nah, jadi kita itu simple, nggak ribet gitu loh. Maksudnya nggak ribet ya, nggak perlu membersihkan keraknya, kemudian hasilnya sudah pasti bagus. Meskipun skill mengelas kita itu masih ya saya katakan 50%, karena saya sendiri ya juga masih dalam tahapan belajar mengelas. Las ini tuh bagi saya yang belajar ngelas ya, itu top banget. Topnya kenapa ya? Karena itu tadi saya nggak kesulitan bagaimana cara mengelasnya, karena sekali tembak des itu sudah menempel. Beda dengan las listrik. Kalau las listrik kan dimana kita harus memposisikan ujung elektroda las itu kepada bidang yang akan kita las, itu harus sesuai sudutnya berapa, kemudian antara ukuran kawat elektroda las dengan ampere, kemudian benda kerjanya itu juga harus sesuai. Nah, kalau pakai ini meskipun kadang setelan ampernya kegedean masih bisa langsung jadi, tapi ya tergantung benda kerja. Kalau benda kerjanya tipis ya kadang memang bolong, tapi kalau pakai las MIG ini nggak sampai bolong selama kita nggak terus memanjer. Hanya kalau bahasa di weldingnya itu di tag weld, jadi hanya untuk mengunci benda yang akan kita las. Nah, kemudian dari las ini juga yang enaknya lagi nggak seperti las listrik biasa, yaitu karena kawatnya itu seperti kalau teman-teman tahu solder. Nah, ini pakan lasnya atau media lasnya itu seperti kawat itu, jadi kawat stainless. Nah, kita nggak perlu kalau habis ganti, nggak, ini tuh tinggal tekan pencet dia akan keluar otomatis untuk mengelasnya itu tadi. Makanya kan nggak ribet, karena panjangnya juga, ukurannya juga sangat panjang. Ini bisa puluhan meter. Jadi satu rollnya sekali pakai itu ya untuk ngelas banyak banget benda kerja yang kita las. Jadi ya itu tadi nggak ribet kan. Nah, kemudian keuntungannya lagi, ini karena mesin ini cukup kalau bagi saya itu sangat mewah. Ini ada dua fungsi. Yang pertama itu bisa menggunakan gas dan juga tidak menggunakan gas. Tapi ya sama-sama bisa digunakan. Enaknya kan di situ. Kalau yang model MIG yang model lama itu harus menggunakan gas. Kalau ini tanpa menggunakan gas. Jadi teman-teman bisa pakai ini, nggak perlu ribet pakai gas, beli gas yang tabung gede itu nggak perlu. Ini bisa langsung dipakai. Kemudian enaknya juga ini kalau teman-teman beli ini baru, kisaran harga berapa ya, 3 jutaan lah. Itu nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah helm atau helm las yang berbentuk seperti teropong. Nah, itu sudah include mesin ini. Nah, itu enak banget. Teman-teman nggak usah beli mahal-mahal, jadi sudah include dengan produknya itu sendiri. Nah, mungkin helmnya akan saya ambilkan. Misi. Oke, thank you mas. Nah, jadi ini helmnya. Nah, karena satu merek toh, nah, helmnya itu juga cukup keren. Dimana helm ini tuh sudah otomatis teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan tentang perlengkapan lasnya dulu ya. Jadi ini dengan ini tuh sebenarnya satu paket.
Kemudian sebenarnya juga harus pakai masker, juga sarung tangan. Tapi ini yang saya bicarakan yaitu benda yang atau barang yang include dengan mesin lasnya itu sendiri. Dimana yaitu helm teropong las ini. Nah, helm ini tuh sudah yang otomatis, jadi teman-teman itu enak, nggak usah buka tutup gini sewaktu melas. Jadi tinggal tutup seperti pakai helm, nanti kacanya ini akan otomatis terang dan redup sesuai saat teman-teman melakukan pengelasan. Nah, jadi helm yang include di mesin las ini kalau teman-teman beli terpisah harganya juga lumayan ini, kisaran ya 300 sampai 500 ribu lah, tergantung merek. Tapi kalau merek ini ya kisaran 400-500an merek Diden ini. Nah, keuntungan kedua juga di helm ini tuh atau di teropong las ini bisa digunakan untuk mengelas dan juga menggerinda ya teman-teman, karena pada bagian sisi samping teropong las ini tuh ada sebuah potensiometer atau puteran-puteran yang ada angka-angkanya. Nah, ini kalau diposisikan off atau di sini ada tulisannya green, jadi ini digunakan untuk menggerinda. Nah, jadi meskipun ada bara api di bagian benda kerja yang kita gerinda, helm atau kacanya ini tidak akan redup, jadi tetap terang, kecuali digunakan untuk mengelas. Kalau mengelas beda lagi, kalau mengelas nanti sewaktu kena bara atau cahaya secara otomatis kacanya akan meredup. Nah, kemudian dari teropong ini juga di dalamnya ada putaran-putaran atau setelan-setelannya lagi. Ini kalau saya baca itu ada sensitivity sama delay. Nah, fungsinya dua putaran-putaran yaitu sensitivitas atau yaitu tadi seberapa sensitif ketika kita melakukan pengelasan cahayanya itu kan ada timingnya sendiri. Nah, itu dia akan redupnya itu seberapa sensitif. Kemudian yang delay itu setelah kita melakukan pengelasan, kita berhenti kan, ketika dari redup ke terang itu ada jedanya. Nah, itu bisa kita setel. Kadang kan ada yang saat posisi benda yang kita las masih mengeluarkan bara api itu kacanya masih redup. Kadang juga ada yang suka setelah berhenti ngelas itu langsung terang lagi, karena biar segera langsung melihat bagaimana hasil benda yang kita las. Nah, itu keuntungannya teropong helm yang sudah otomatis ini, jadi nggak ribet dan juga nggak apa ya, kalau tidak safety-nya itu yang kita utamakan teman-teman. Oke. Nah, berikutnya kita akan unboxing barang-barang. Nah, ini tuh sebenarnya bukan ya mesin baru sebenarnya, tapi sudah pernah saya pakai karena ya itu sendiri kita beli untuk dipakai. Jadi kita pakai dulu baru kita review, karena ya nggak mungkin toh kalau waktu mereview kita bingung cara makainya gimana, karena saya juga sangat penasaran sama alat ini. Jadi saya pakai dulu untuk ya nyoba-nyoba sedikit-sedikit lah. Oke, kita unboxing bareng-bareng. Seperti biasa, nah pada produk-produk apapun itu pasti ada yang namanya pertama kartu garansi, satu paket kartu garansi, kemudian buku manual. Karena ini sudah saya baca, nanti akan saya terangkan. Kemudian ini ada kardus kawat lasnya itu sendiri. Karena kawat lasnya ini juga tidak include teman-teman ya. Ya ada sih yang include, cuman di toko saya beli ini tidak include dengan kawat lasnya. Ini saya beli sendiri, harganya juga nggak mahal kok. Ya hampir sama dengan kawat elektroda las listrik biasa. Kemudian seperti biasa, wah, gede dan ya nggak gede-gede amat, cuma nggak berat-berat juga. Nah, mesin lasnya itu sendiri. Jadi di perlengkapannya juga ini ada repair kit untuk apa ya, kayaknya nozzle untuk mengelasnya juga. Ini yang pakai gas mungkin. Kemudian ini ada strap. Ini strap digunakan untuk kita dicangklong. Nah, ini ada konektor yang untuk las mic-nya. Ini sudah ada kawat lasnya, sudah keluar sedikit. Kemudian ini juga sudah include dengan
kabel listriknya, kabel power. Ini yang untuk las listrik. Nah, jadi las mic ini yang dari merek Diden ini bisa digunakan untuk yang kawat model roll dan juga bisa dengan kawat las biasa menggunakan elektroda. Nah, multifusi kan enak kan. Nah, ini tuh apa ya, sangat-sangat bagi saya itu sangat istimewa sekali karena jarang-jarang kalau dengan harga sekian itu kita sudah mendapatkan dua mesin las dalam satu alat ini. Jadi nggak perlu ribet kalau mau ngelas mic nggak harus pakai alat ini, kemudian ngelas listrik biasa pakai alat yang itu. Jadi ini sudah ikut di satu alat ini, di satu mesin las ini. Kemudian ini juga ada kabel massa sesuai dengan ya seperti biasa lah, sesuai dengan mesin las yang pada umumnya. Nah, dari penjelasan ini yang teman-teman tunggu pasti kapan dapat baterainya. Nah, proses kita untuk praktek memakainya. Nah, karena saya juga sangat penasaran, sebenarnya nggak penasaran sih, sangat pengen untuk memakainya lagi karena ini alat wah banget. Ini nggak super teman-teman ya, langsung saja kita praktekkan untuk mengelas. Saya persiapkan dulu ya. Oke teman-teman, kali ini yang teman-teman tunggu, sangat-sangat teman tunggu ya, yang dinanti-nanti yaitu bagaimana cara memakai alat ini. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu bagaimana cara memasang kawat lasnya pada mesin ini sendiri. Yuk kita praktekkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kawat lasnya. Ini ukurannya berapa ini? 0,8 mm, kemudian beratnya itu 1 kilo. 1 kilo ini kira-kira berapa meter ya? Panjang meter pokoknya. Banyak sekali teman-teman. Nah, oke kita buka. Nah, jadi seperti ini bentuk kawat dari las mic itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, bentuknya seperti kawat timah, cuman ini dari stainless. Nah, ini kawat las dari stainless. Pastinya enak banget toh. Oke, kita pasang. Nah, sebelum kita pasang, di sini tuh ada tempat dudukannya, kita lepas dulu. Yang ada pegasnya untuk menahan. Kita lepas. Kemudian roll kawatnya kita masukkan. Kita pasang menutup. Nah, sebelum ini kan ada segel, kalau teman-teman beli baru ini tuh ada segel. Nah, teman-teman jangan melepas segelnya dulu, karena kenapa? Kalau segelnya terlepas nanti kawatnya akan amburadul. Kalau kawatnya amburadul, teman-teman akan semakin kesulitan untuk memasangnya. Jadi paling enaknya tuh gini, ini kita keluarkan sedikit, kemudian kita masukkan kepada lubang alurnya, kita putar pelan sampai masuk. Segelnya kita juga lepas pelan-pelan sesuai dengan kawat yang dibutuhkan. Ya, nanti kawatnya akan keluar di sini. Ini ada penutup penguncinya. Kita buka dulu. Kita putar lagi pelan-pelan. Kemudian kita paskan menuju jalur ke selang gasnya, selang untuk mengelasnya. Nah, setelah masuk kita putar pelan, nah, dan kita tutup, kita kunci. Nah, setelah terkunci, kemudian kita nyalakan mesin lasnya. Nah, sudah menyala teman-teman, tinggal kita pencet bagian gannya atau tembaknya, nanti akan keluar sendiri. Pastikan di sini nanti akan muter. Bisa teman-teman lihat, waktu saya pencet ini akan muter.
Oh sorry, ini dipasang dulu bagian minusnya. Oke. Nah, ini perlu teman-teman ketahui karena ini tidak bisa. Ini kita pindahkan dulu ke bagian. Nah, ini ada tulisannya mic. Kita pencet. Yes. Nah, ini akan nyala. Plaster. Oh, di plaster. Oh ya. Baru teman-teman, ini kalau sudah masuk segelnya dilepas ya. Biar tidak menghambat. Kelihatan baru teman-teman. Nah, dan kita tekan. Nah, kawat sudah mulai berputar, berarti tandanya sudah masuk sesuai jalurnya. Kita tunggu sampai kawatnya keluar dari ujung gannya sini. Wow, bagus teman-teman. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman. Sorry ini tadi kekunci, jadi ini keluarnya kepanjangan, tapi intinya seperti itu. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti ini, kita matikan dulu mesin lasnya. Kita buka penguncinya yang ada di bagian roll kawat. Kita lepaskan perlahan, sembari kita putar pelan-pelan kembali. Ya, kita sudah bisa menggunakan las mic ini. Gampang kan? Nggak ribet. Nah, jadi seperti itu untuk pemakaian las mic. Oke, teman-teman. Nah, kali ini saat yang paling teman-teman tunggu yaitu mulai mencoba mesin las Deden ini. Nah, untuk kali ini saya akan mempraktekkan menggunakan benda kerja yaitu besi holo yang tebalnya sekitar 1 atau 2 mili ini kalau nggak salah, lupa saya karena nemu di rongsok. Kemudian ini akan saya gunakan las mic, belum menggunakan las listrik biasa ya, yang menggunakan elektroda, jadi masih menggunakan yang mic. Nah, sebelum kita menggunakan atau mempraktekannya, kali pertama yang teman-teman siapkan yaitu alat-alatnya ya. Yang pertama, penjepit untuk bagian grounding ke benda kerjanya ini harus teman-teman wajib pasang. Nah, masangnya ini juga harus sesuai karena ini merupakan mesin mic yang bisa digunakan gas dan juga tidak gas. Jadi teman-teman harus memposisikan karena di mesinnya ini terdapat kabel yang sebenarnya sudah tersambung dengan mesin. Nah, ini nanti teman-teman posisikan pada bagian bawah yang berwarna hitam, posisi negatif. Teman-teman pasang di sini, kemudian ini dipasangkan ke konektor positif yang berwarna merah sebagai grounding. Nah, setelah itu pada tombol di depan ini ada 4 tombol. Yang pertama ada tombol kayak on off, kemudian ada potentiometer. Nah, di sini tuh ini biasa untuk menggunakan ampernya, menyetel ampernya. Kemudian yang 2 tombol, kalau yang mic ya digunakan untuk las mic. Kemudian yang atas ini MMA yaitu las konvensional, las listrik biasa yang menggunakan kawat elektroda. Kemudian di sini ada 2T dan 4T. Apa sih bedanya 2T dan 4T? Itu bukan 2 tak dan 4 tak, melainkan itu untuk mengontrol seberapa keluarnya kawat ini, seberapa itu. Jadi kalau 2T dia masih manual, kita pencet sekali ya keluarnya sesuai yang kita pencet. Kalau 4T itu otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek untuk menekan tombolnya ini. Nah, jadi ngelasnya bisa langsung dipanteng.
Jadi kawatnya langsung otomatis keluar kalau yang 4T. Kalau 2T masih konvensional sesuai dengan yang teman-teman pegang. Sebagai awalan mulai kita praktekkan. Sebelum kita praktek, kita pakai perlengkapan safety kita dulu. Yang pertama, topeng las keren dari Dayden dong. Kemudian prosedur pengelasan jangan lupa pakai sarung tangan yang berbahan kulit agar tidak melukai tangan kita. Warnanya matching banget teman-teman. Oke, kita coba untuk mengelas. Kita mulai ya teman-teman. Karena ini tadi benda kerjanya tidak rata, jadi saya melakukan beberapa kali pengetekan atau titik untuk las. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa teman-teman lihat. Ini hasilnya tuh langsung nempel dan tidak ada kerak. Nah, jadi untuk mesin mic ini enaknya seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat karena di sini ada celah, otomatis sekali melakukan pengelasan tidak bisa langsung menempel. Jadi kita harus menyesuaikan dulu atau membuat fondasi pada celah benda yang akan kita las. Nah, kemudian ini yang tidak ada celah, coba kita lakukan pengelasan lagi ya teman-teman. Nah, ini yang untuk karena nggak ada celah dia langsung menempel, cukup kuat kan, padahal ini hanya 2 titik. Oke, mantap, sangat mudah. Kemudian kalau untuk las full ya, kita coba untuk mengelas full. Bisa teman-teman lihat, nah enaknya dia nggak ada kerak. Berhubung ini karena besinya nggak mulus, jadi mohon dimaafkan kalau ada bolong-bolong karena dia ada rongga. Kemudian karena yang ngeles juga belum bener-bener banget skillnya, hanya beberapa persen. Nah, tapi bagi saya yang pemula ini sangat mantep, bisa langsung nempel dengan sempurna. Beda dengan las yang menggunakan elektroda biasa. Jadi ini tuh lebih mudah, lebih simpel, dan juga teman-teman itu bisa langsung mempraktekkan. Nggak harus, kalau pakai las listrik kan harus dipanasi, dipancing-pancing dulu sampai keluar bara, bisa. Dan juga enaknya ini kalau memang ukuran ampernya bener, ini tuh enak banget dan langsung jadi top, mantep lah pokoknya. Jadi
dengan harga yang cukup terjangkau, teman-teman bisa mendapatkan mesin las yang top banget ini, juara lah pokoknya. Untuk yang kedua, saya akan mempraktekkan yang menggunakan kawat elektroda biasa. Yang sebelumnya saya akan merubah susunan kabelnya. Yang pertama yaitu saya akan melepas bagian grounding. Kemudian saya akan memasangkan jadi yang positif ya ke positif, kemudian yang negatif sesuai ke negatif. Nah, setelah ini teman-teman harus merubah setelannya itu tadi. Ini kita rubah ke MMA. Kemudian kita akan gedekan sedikit ampernya. Kita buat 50 ampere. Nah, setelah ini teman-teman bisa menggunakan las ini. Jangan lupa pasangkan kawatnya. Kita menggunakan kawat las yang berukuran 26 mm. 2,6 mm, sorry teman-teman. Oke, setelah kita rubah dari kemih ke las biasa, kita akan coba praktekkan ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, kalau di las listrik biasa ini tuh ada kerak karbonnya. Jadi karena di elektroda itu seperti kayak ada pelapisnya. Nah, yang membuat kerak itu pelapisnya itu sendiri, beda dengan yang plastik itu tadi. Nah, ini kita harus, kalau kita melakukan pengelasan lagi, kita harus membersihkan keraknya, minimal disikat atau diketok-ketok biasanya kalau di tukang-tukang las pinggir jalan. Kita lakukan pengelasan untuk utuh lagi ya, yang full kita coba lagi. Oke teman-teman, bisa kita lihat hasilnya. Nah, untuk yang las listrik biasa yang menggunakan elektroda, kawat elektroda itu ada keraknya sebenarnya. Jadi bener kelihatannya bagus, cuman kalau kita lihat secara langsung ya ini tuh timbul kerak. Nanti kalau dingin biasa ngelupas. Kemudian kalau yang las mic, nah ini tuh langsung jadi karena ini kotor, ada sikat. Nah ini tuh langsung berupa hasil lasanya itu sendiri. Jadi bisa teman-teman simpulkan sendiri ya perbedaannya. Jadi enaknya kalau las mic itu nggak ada keraknya dan juga simple. Kawatnya ini kalau habis, kalau ini kan sebatang gini. Kalau ini kan yang satu roll dengan bobot 1 kilo tadi, otomatis kita mengelasnya itu lebih dengan durasi waktu yang lama dan juga lebih simple. Nggak perlu membersihkan, ya tetap dibersihkan, cuman nggak bergerak seperti las listrik biasa. Oke teman-teman, mungkin itulah sedikit review dari mesin las merek Dayden. Nah, kemudian juga review dari teropong las Dayden. Nah, dari kesimpulan dari saya, mesin ini sangat mantap sekali.
ini wajib teman-teman miliki untuk keperluan atau sebagai alat yang mendukung pekerjaan teman-teman, dan juga sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Bisa, karena las ini bisa menggunakan gas dan juga tanpa gas, serta bisa las mic dan juga las listrik biasa. Oke teman-teman, mungkin nanti kita akan review alat-alat apa lagi ya enaknya. Jangan lupa teman-teman like, komen, share, dan subscribe ke seluruh sosial media teman-teman agar teman-teman tahu bahwasanya kita itu membuat channel video yang sangat bermanfaat bagi teman-teman di alat-alat perkakas, entah itu otomotif, pertukangan, ataupun apapun itu, karena saya akan berburu alat-alat terbaru lagi untuk saya review ke teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.